Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang masuk sebelum Munkar Nakir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ada seorang malaikat yang mendatangi mayat di kuburnya sebelum masuknya malaikat Munkar dan Nakir, yang cemerlang wajahnya seperti matahari. Namanya malaikat itu adalah Ruman. Ia masuk pada mayat itu, kemudian duduk dan berkata kepada mayat, "Tulislah perbuatanmu dari kebaikan dan keburukan." Mayat ini berkata kepada malaikat, "Dengan apa aku menulis? Di mana penaku dan tintaku serta tempat tintaku?" Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Air liurmu adalah tintamu dan penamu adalah jarimu." Mayat ini berkata, "Di atas apa aku menulis padahal aku tidak mempunyai buku?" Nabi SAW bersabda, maka malaikat itu merobek kain kafannya sepotong lalu memberikannya, seraya berkata, "Ini adalah bukumu, maka tulislah." Maka mayat itu menulis amal yang dilakukan di dunia tentang kebaikan. Ketika sampai pada kejelekannya, ia merasa malu untuk menulisnya. Lalu malaikat bertanya, "Hai orang yang bersalah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada zat yang menciptakanmu dalam melakukan keburukan itu di dunia? Sekarang kamu merasa malu kepada aku." Maka malaikat itu mengangkat gada lalu dipukulkan kepada mayat tersebut. Kemudian mayat itu berkata, "Bangunkanlah aku sehingga aku menulis kejelekan itu." Akhirnya mayat menulis keburukannya termasuk semua kebaikan dan keburukannya si mayat. Kemudian malaikat itu memerintahkan mayat agar melipat buku itu dan menempelnya. Lalu mayat melipat buku itu dan berkata, "Dengan apa aku menstempelkannya? Padahal aku tidak mempunyai sebuah setempel." Maka malaikat itu berkata, "Stempellah buku itu dengan kukumu." Akhirnya mayat tersebut menstempel buku itu dengan kukunya, dan mayat ini menggantungkan buku itu di lehernya sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalungnya pada lehernya manusia. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka." Ini adalah surat Al-Isra ayat yang ke-13. Kemudian masuklah setelah itu malaikat Munkar dan Nakir, seperti masuknya malaikat yang pertama. Ketika orang yang maksiat ini melihat pada bukunya pada hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Lalu membacalah hamba itu tentang kebaikan-kebaikannya sampai pada keburukan ia berdiam. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Kenapa kamu tidak membaca?" Hamba itu menjawab, "Aku merasa malu pada engkau." Allah Ta'ala berfirman lagi, "Kenapa engkau tidak merasa malu waktu di dunia dan sekarang kamu merasa malu kepadaku?" Lalu hamba menyesal, dan tetapi penyesalan itu tidak bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, "Peganglah dia, belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Ini adalah surat Al-Haqqah ayat 30-31. Dan tentang mengenai malaikat Ruman, di alam kubur setelah manusia meninggal dunia datanglah dua malaikat yang terkenal, Munkar dan Nakir, untuk menguji iman sang mayit. Namun ada satu malaikat lagi yang namanya tak banyak dikenal. Dia adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman memiliki tugas yang sangat penting, menanyai manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya. Ia membawa kitab catatan amal dan akan bertanya dengan lembut namun tegas, "Wahai hamba Allah, lihatlah catatanmu. Inilah apa yang kau kerjakan selama hidupmu. Jika amal baik, catatan itu akan membahagiakannya dan kuburnya dilapangkan. Namun jika buruk, catatan itu menjadi beban dan kuburnya menjadi sempit." Malaikat Ruman adalah pengingat terakhir sebelum hari kebangkitan, bahwa segala amal di dunia tak pernah luput dari pengawasannya Allah. Dalam sebahagian sar dan riwayat disebut bahwa malaikat Ruman juga ikut menyiksa mayit yang lalai setelah ditanya dan tidak bisa menjawab dengan benar. Wahai jiwa-jiwa yang hidup, ingatlah bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Dan malaikat Ruman akan hadir membuka lembaran hidup yang pernah kita ditulis masa-masa hidupnya seorang mayit. Saat ruh seorang manusia telah dicabut dan jasadnya dikembalikan ke tanah, babak baru pun dimulai. Alam dunia telah ditinggalkan dan kini ia masuk ke dalam alam barzah, alam penantian sebelum hari kiamat. Di dalam kubur bukan hanya sepi dan gelap yang menyapa,
tapi juga para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar tentang malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai mayit tentang 3 perkara utama: siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Namun ada satu malaikat yang jarang disebut tetapi tak kalah pentingnya. Dia adalah malaikat Rumman, penjaga catatan amal yang datang membawa kitab perbuatan kita selama hidup di dunia. Ia akan berkata dengan suara yang mengguncang jiwa, "Lihatlah catatanmu wahai hamba Allah, inilah semua yang telah engkau kerjakan, tak satu pun yang tersembunyi." Lembar demi lembar dibuka, setiap ucapan, setiap niat, setiap langkah kecil yang pernah kita lakukan tertulis dengan rapi tanpa ada yang luput. Jika amalmu baik, solatmu khusyuk, sedekahmu ikhlas, sabarmu tinggi, catatan itu akan bersinar dan menenangkan. Tapi jika selama hidup engkau bermaksiat, lalai, berdusta, mengunjing dan meninggalkan perintah Allah, maka catatan itu akan menjadi beban yang menyesakkan dada. Dalam sebagian riwayat dan aksar para ulama salaf disebutkan bahwa malaikat Rumman juga termasuk malaikat yang akan memukul mayit jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar bersama dengan Munkar dan Nakir. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan malaikat Rumman sebagai salah satu malaikat yang penting di alam kubur yang tugasnya menguji dan menyampaikan seluruh hasil perbuatan manusia. Malaikat Rumman bukan pembawa wahyu, ia bukan penjaga surga, ia bukan pula mencabut nyawa, tapi ia adalah cermin dari apa yang telah kita lakukan tanpa bisa kita bantah. Ia tidak bertanya untuk tahu karena ia sudah tahu. Ia hanya menyampaikan dan menegaskan, inilah engkau yang sesungguhnya. Wahai jiwa-jiwa yang masih hidup, apakah kita siap jika malam ini Allah panggil pulang dan malaikat Rumman datang menjemput dengan kitab di tangannya? Riwayat singkat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, nama lengkap Al-Husain bin Salam, kemudian diberi nama Abdullah bin Salam setelah masuk Islam. Asal usul, Abdullah bin Salam berasal dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa di Madinah. Ia adalah seorang ulama besar Yahudi yang sangat dihormati oleh kaumnya karena ilmunya, kesolehannya dan kejujurannya. Masuk Islam ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam segera menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kenabian Rasulullah. Setelah mendengar jawabannya, ia langsung beriman kepada Islam secara tulus, namun menyembunyikan keislamannya sementara waktu agar dapat mengetahui reaksi kaumnya. Peristiwa penting, ia dikenal dalam peristiwa turunnya ayat syahid yang berasal dari Bani Israel telah bersaksi atas kebenaran Al-Quran dan ia beriman kepadanya. Surat Al-Aqaf ayat yang ke-10. Menurut sebahagian ulama tafsir, syahid dalam ayat ini merujuk kepada Abdullah bin Salam. Keutamaan Nabi Muhammad SAW bersabda tentangnya, Abdullah bin Salam adalah termasuk ahli syurga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wafat Abdullah bin Salam wafat di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karakteristik seseorang yang sangat jujur, ahli kitab yang kemudian membenarkan kerasulan Nabi Muhammad, disebut dalam Al-Quran secara tersirat, termasuk sahabat yang mulia dan dijamin masuk syurga.